Rizal Ramli, banyak yang bertanya, jika Jokowi mundur Indonesia bisa lebih baik. Saya suka bingung sama Mas Jokowi, ya kan? Artinya gitu loh. Ya kan bisa bilang, kamu kan pintar-pintar, ya menterinya, cariin dong jalannya. Masa bisanya cuma naikin, masa bisanya cuma ngutang, ya kan kreatif dikit kak gitu loh. Nah, di depan orang-orang oposisi ini, Rizal Ramli memaksa Presiden Jokowi turun dari jabatan. Ya, Jokowi memang kalau dengerin Menteri Keuangannya makin lama makin ikut ini juga. Ya, jadi bagaimana bisa dikatakan aman? Yang kedua dari soal anggaran. Ini kan gara-gara pengelolaan fiskalnya tidak prudent, tidak hati-hati. Walaupun pidatonya selalu bilang hati-hati, konservatif. Hati-hati gimana? Ya kan? Harusnya kan semua pengeluaran yang kagak penting, termasuk bikin ibu kota baru, ya di stop dulu. Itu baru prudent, itu baru hati-hati. Kinerja yang bersangkutan memang tidak bisa memberikan yang terbaik kepada pimpinannya dan tidak bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Indonesia diyakini akan tumbuh lebih baik bila pemimpinnya mampu membawa bangsa menjadi lebih damai. Bagawan Ekonomi Rizal Ramli secara lugas mengatakan selama ini bangsa Indonesia tidak baik-baik saja. Bahkan ada gerakan Islamophobia yang seakan sengaja dimunculkan oleh kelompok tertentu. Hal itu ia sampaikan untuk menjawab keresahan sejumlah pihak terkait kepemimpinan Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo. Banyak yang bertanya apakah jika Jokowi berhenti mundur atau diundurkan, Indonesia akan lebih baik. Bukannya akan makin hancur, makin susah, kata Rizal Ramli Selasa 17 Mei. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Industri, dan Keuangan Menko Ekuin, era Presiden Abdurrahman Wahid ini tidak bisa sependapat. Ia meyakini Indonesia akan lebih baik jika ada pergantian kepemimpinan di kursi RI 1. Justru sebaliknya, Indonesia akan lebih baik, lebih damai, karena tidak ada lagi Islamophobia berbayar. Ekonomi rakyat akan lebih baik, tandasnya. Presiden Joko Widodo dan istrinya Iriana. Meski masa berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo baru pada 2024, namun persiapan sudah mulai dilakukan. Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, membeberkan bahwa sang ibu sudah mulai bersiap meninggalkan istana. Perlahan Irian Jokowi mulai mengemasi barang-barang mereka. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut pihaknya menaati konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden 2 periode. Sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo itu dengan tegas menolak wacana masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Saya sudah statement tidak setuju. Adik Kaisang Pangarep sudah statement tidak setuju. Saya bersangkutan sudah statement tidak setuju. Aturannya seperti itu. Kita ikuti aturannya, kata Gibran dalam wawancara eksklusif Aiman di Kompas TV Senin 16 Mei 2022. Bahkan Gibran mengungkapkan bahwa ibunya Iriana Joko Widodo juga mulai mengemasi barang-barangnya secara bertahap di istana kepresidenan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, meski jabatan Jokowi baru berakhir pada 2024. Saya buka saja, kayak misalnya ibu saya sendiri, ibu saya sudah mulai packing mencicil untuk barang-barang yang dikirim ke kampung, ujarnya. Karenanya ia kembali menekankan bahwa pihaknya mengikuti aturan yang ada, yaitu masa jabatan presiden selama 2 periode. Monggo yang di pusat seperti apa? Kalau saya sih tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden, ucap dia. Bertemu beberapa pimpinan parpol. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengaku pertemuannya dengan beberapa pimpinan partai politik ada membahas soal karir politiknya ke depan. Namun, ia pun tak menampik. Dalam beberapa pertemuan itu, diantaranya ada membahas kemungkinan pencalonan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun Gubernur Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan putra sulung Presiden Joko Widodo itu saat melakukan wawancara eksklusif di program Aiman, Kompas TV Senin 16 Mei 2022. Terkait politik juga yang kabarnya entah Gubernur DKI atau Jawa Tengah itu yang dibicarakan, kata Aiman kepada Gibran. Kadang-kadang sedikit bahas itu juga, jawab Gibran yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Untuk diketahui beberapa pimpinan partai politik yang melakukan pertemuan dengan Gibran, yakni Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Perindo Hari Tunusobijo, bukan mendatangi saya.
Ada beberapa dari beliau-beliau ini yang datang sebagai menteri, ada yang sebelumnya saya sudah sowan ke beliau-beliau ini. Jadi kunjungan balik, jelas Gibran. Namun demikian, ketika ditanya lebih lanjut mengenai pilihannya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah, Gibran pun enggan menjawab. Ia pun mengaku kaget jika di dalam beberapa survei menduduki posisi pertama sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Masih lama kan pemilihan kepala daerah? Orang kan heboh masalah survei, terutama survei Jateng. Saya juga kaget kok angkanya setinggi itu, padahal baru 1 tahun menjabat, kata Gibran. Saya tanggapi dengan santai. Tetap fokus, Solo masih banyak kerjaan, masih banyak PR, ucap dia. Adapun terakhir, berdasarkan hasil survei Carta Politika pada Februari 22 menunjukkan bahwa Gibran paling banyak dipilih masyarakat Jawa Tengah dalam pilkada. Adapun Gibran mendapatkan presentase elektabilitas sebesar 28,5% untuk pemilihan Gubernur Jateng. Setelah Gibran ada nama Wakil Gubernur Jawa Tengah saat ini, yaitu Taj Yassin Maimun dengan 11,3%. Lalu posisi ketiga ada nama Wali Kota Semarang Hendar Prihadi dengan elektabilitas sebesar 6%. Pada posisi 4 ada nama mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo 3,7%. Posisi 5 diisi oleh Sudirman Said 3,6%. Posisi 6 ada Ahmad Hussein 3,4%. Sementara itu di posisi 7 ada Rustri Ningsih 2,2%. Posisi 8 yaitu Komjen Condro Kirono 1,7%.